baru ini membaca novel judulnya Sang Raja, sebuah novel karangan Iksaka Banu. Siapa itu Mbak? Begini, Iksana Banu adalah seorang desainer grafis lulusan FSDR ITB yang lama malang melintang sebagai pengarah seni pada beberapa biro iklan di Jakarta dan sekaligus penulis lepas di berbagai media nasional. Maka tak heran dengan latar belakang dirinya itulah dalam novel yang sedang kamu tanyakan itu terungkap banyak kisah menarik tentang bagaimana Niti Smito menjadi pelopor ide-ide kreatif dalam mempromosikan rokok kretek yang dipakai hingga saat ini. Ide-ide kreatif macam apa yang Mbah Rakiman maksudkan di sini? Ide-ide kreatif yang saya maksudkan adalah ide-ide out of the box. Tahu kan? Out of the box yang dipakai kala itu. Antara lain adalah menyebar pamflet tentang rokok kretek cap Bal 3 yang menjadi merek rokok kretek Niti Smito melalui pesawat Fokker milik Belanda yang disewa secara komersial. Ide ini terbilang liar kala itu, menjadikan alun-alun kota Bandung menjadi target promosi seperti mendapat hujan salju berupa kertas pamflet warna putih melayang-layang terbang di udara. Kalau tidak salah, ide ini kemudian pernah ditiru pada zamanmu oleh Tung Desem Waringin. Ya. Tung Desem Waringin menyebar uang lewat udara yang mengundang kontroversial. Ya, paham Mbak. Ada ide lain Mbak? Wadah, banyak. Ide lain adalah mensponsori acara kesenian rakyat Stambul Bangsawan Melayu dengan mencetak berbagai media promosi seperti karcis tanda masuk, poster hingga melatih para pemain untuk terampil menawarkan rokok melalui cerita guyonan saat selingan lawakan. Luar biasa nih Mbak. Saya dapat pelajaran tentang bagaimana mengemas pesan ya, dalam hal promosi atau advertising Mbak. Apalagi pada zaman digital ini Mbak. Wah, kurang ngerti soal zaman digital itu. Zamanku serba manual, nggak ada digital. Tapi baiklah, kamu bisa belajar dari ide-ide mereka. Ide-ide kreatif Niti Smito terus mengalir, antara lain mendirikan Putus Radio Vereniging, Bal 3 dan Niti Smito Bioskop sebagai channel informasi dan promosi rokok kretek mereka. Ide-ide kecil lain yang sampai saat ini masih dipakai dan diterapkan oleh hampir seluruh pabrik rokok dalam mempromosikan produknya adalah membuat mobil promosi keliling. Lalu menyelenggarakan paket hiburan malam, menyediakan hadiah, piring, gelas, hingga sepeda dengan menukarkan beberapa bungkus rokok. Ide-ide soal promosi ini keluar dari tokoh Karmain dan Wiro Suseno. Ide-ide kreatif ini bahkan masih muncul di bawah tekanan pemerintah pendudukan Jepang yang menginginkan propaganda Nippon, cahaya pelindung dan pemimpin Asia. Di tangan Wiro Suseno, ketika kata kunci diterjemahkan secara terpisah, pesan Nippon sebagai cahaya Asia dieksekusi pada bungkus korek api batangan. Pelindung Asia dibuat dengan teknik saring di atas payung dan pemimpin Asia dicetak di atas 4 kartu as, tepat di bawah gambar tokoh-tokohnya. Semua media promosi itu digratiskan kepada setiap pembeli 5-10 bungkus rokok Bal 3. Lalu cerita tentang novel itu sendiri bagaimana itu Mbak? Cerita dimulai dengan munculnya tokoh wartawan Matahari Timur, Berdiman, yang ingin menggali sejarah di balik kerajaan rokok yang dibangun Niti Smito hingga kejatuhan pasca kemerdekaan Indonesia. Niti Smito menjadi menarik untuk dikupas karena dialah satu-satunya perintis rokok kretek yang dimiliki pribumi tulen jauh sebelum munculnya pabrik rokok pada zamanmu saat ini, yang mampu mempekerjakan lebih dari 10.000 karyawan dan menyewa orang Belanda sebagai tenaga ahli pembukuan namanya Polman dan Philippus. Ada intriknya Mbak? Wadah, layaknya sebuah kerajaan bisnis yang kaya raya pada waktu itu. Kisah hidup Niti Smito yang bernama asli Rusdi, anak seorang lurah, sedikit terbalut intrik perempuan dan judi, hasil pengaruh dari menantunya sendiri, yaitu Karmain. Namun dalam perjalanannya,
Carmine harus tersingkir oleh akun markum yang tak lain adalah cucu Nini Smito dari istri pertama. Carmine tersangkut kasus penggelapan pajak cukai rokok yang dicurigai dipakai untuk mendanai pergerakan politik Syarikat Islam. Wah, seru nih Mbak novel ini. Ada ilmu marketingnya, promosinya, juga ada ceritanya. Matur nuwun sampun parem dan kersa berbagi kalian kula. Ya, wes kono.